Assalamualaikum, balik lagi dengan galaktik.com. Dan kali ini kita akan bahas yang namanya metode untuk menabung dengan efektif, mudah, namun unik yang bisa Anda praktekkan sendiri. Mari kita simak ulasannya berikut ini. Oke, mungkin bagi sebagian orang menabung itu dirasa sangat membebankan atau memang sulit untuk dilakukan karena memang pada dasarnya mereka belum terbiasa untuk menabung setiap waktu atau memang tidak dijadikan hal yang harus mereka lakukan itu. Padahal sebenarnya menabung itu mempunyai banyak manfaat, baik itu manfaat sebagai tabungan untuk mereka membeli sesuatu dengan tujuan tertentu, seperti contohnya membeli rumah, mobil, motor, biaya sekolah, biaya anak, atau memang untuk berjaga-jaga pada situasi darurat yang mungkin tiba-tiba akan datang. Nah, dari hal tersebut, baiknya kita sadari ya bahwa memang menabung sudah saatnya kita jadikan kebiasaan baik agar kita bisa memenuhi kebutuhan kita ataupun memang kita memiliki uang untuk berjaga atau memang untuk tabungan kita di hari tua nanti. Makanya kita bakal ulas beberapa tips yang bisa kamu gunakan untuk menabung dengan mudah, efektif, dan unik yang bisa kamu terapkan. Oke? Metode pertama yang bisa kamu gunakan adalah menabung dengan pecahan tertentu. Jadi kalau memang kamu menggunakan metode ini, kamu yang harus kalian siapkan pertama itu celengan. Jadi kamu bisa menyediakan celengan yang akan kamu gunakan untuk menabung ini. Yang kedua, kamu harus menentukan berapa pecahan yang akan kamu gunakan dalam metode menabung ini. Seperti kita ketahui, di Indonesia ini banyak pecahan mata uang. Nah, yang bisa kamu gunakan yang tidak membebankan atau tidak memberatkan keuangan kamu. Jadi contohnya pecahan yang bisa kamu gunakan seperti 5.000, 10.000, atau 20.000 rupiah. Nah, kalau memang kamu sudah menetapkan salah satu pecahan mata uang, nah kamu bisa memulainya hari ini untuk menabung dalam pecahan tersebut. Jadi kalau memang misal kamu menggunakan pecahan uang 10.000, nah setiap kamu memiliki uang 10.000, itu uangnya bisa kamu simpan di tempat tertentu sampai nanti tiba saatnya di rumah, kamu bisa masukkan langsung ke celengan yang telah kamu siapkan sebelumnya. Untuk perhitungan saja, jika kamu dalam sehari menabung 5.000 dan dalam 1 bulan ada 30 hari, minimal uang yang bisa kamu tabung adalah 150.000. Tapi kalau kamu menabung minimal 10.000 per hari, dalam 30 hari kamu mempunyai 300.000. Sedangkan kalau kamu menggunakan pecahan 20.000, dalam 1 bulan ada 30.000, minimal uang yang bisa kamu tabung yaitu 600.000. Jadi memang metode ini membutuhkan pecahan tertentu dan tips yang bisa kamu gunakan. Sebelum pulang sebaiknya kamu melakukan penukaran uang kalau memang uang yang kamu tetapkan sebagai pecahan itu tidak kamu dapatkan di hari tersebut. Jadi kalau misalnya kamu ingin pulang tapi ternyata pecahannya belum dapat, kamu bisa menukarkannya sebelum pulang. Jadi nanti kita paksakan setiap hari itu minimal kamu bisa menabung. Seperti itu. Metode unik yang kedua,
kamu bisa menggunakan metode tanggal terbalik. Jadi untuk hal yang perlu disiapkan yaitu kamu harus menentukan pada tanggal 1 kamu menentukan berapa nominal uang yang akan kamu saving atau kamu tabung. Jadi misal kamu menabung 30.000 di tanggal 1, nah hari berikutnya itu kamu kurangi dengan jumlah tertentu. Kita ambil contoh, misalnya kamu menabung di tanggal 1 yaitu 30.000, di tanggal 2 kamu kurangi 1.000, jadi di tanggal 2 kamu akan menabung 29.000. Di tanggal 3 kamu akan menabung 28.000 hingga seterusnya. Dan jika memang dalam 1 bulan itu ada 30 hari, minimal uang yang terkumpul dari menabung dengan menggunakan metode ini sebesar 465.000. Itu bisa kamu lakukan rutin setiap hari dan besarannya ditentukan dengan hari di bulan tersebut. Dan sebaiknya kamu menentukan jumlah hariannya yang sesuai dengan kondisi kamu. Ingat, menabung dengan cara fun dan tidak membebankan keuangan di luar uang untuk menabung ini. Yang ketiga, metode yang bisa kamu gunakan adalah menabung uang receh. Jadi kamu menyediakan celengan yang terpisah untuk menabung uang receh ini. Jadi setiap kamu memang memiliki atau menemukan uang kamu di saku, tas, dompet, ataupun yang lainnya, kamu bisa langsung memasukkannya ke celengan tersebut, ya. Jadi uang receh ini jangan dianggap remeh, karena memang banyak yang menganggap remeh uang ini. Padahal dari inspirasi yang bisa kita cek dan kamu search, itu banyak sekali orang yang sudah membuktikannya. Mereka dapat membeli hal yang mereka inginkan dengan menabung uang receh ini. Contohnya ada yang membeli motor dengan uang receh atau hal-hal lainnya. Jadi ingat pepatah yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi uang receh yang memang tidak kamu gunakan sebaiknya langsung kamu tabungkan dengan metode ini. Metode keempat yang bisa kamu gunakan adalah metode dengan uang kertas pecahan yang kecil. Jadi kalau di Indonesia ini kita ada pecahan 1.000, 2.000, atau memang kalau kamu merasa uang 5.000 tidak selalu kamu gunakan, kamu bisa menggunakannya untuk menabung dengan metode ini. Jadi sama prinsipnya, ketika kamu menemukan uang pecahan kecil ini, baik 1.000, 2.000, kamu langsung masukkan di celengan yang telah kamu sediakan dan terpisah dari celengan yang lainnya. Nah, jadi saat kamu menemukan uang atau kamu mendapatkan kembalian, nah kamu bisa langsung menyimpannya dan dimasukkan ke celengan yang sudah kamu siapkan sebelumnya. Dari beberapa tips tadi yang telah kita jabarkan, sebenarnya ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan, yaitu kamu bisa menggabungkan atau mengkombinasikan metode pertama dengan metode 3 dan 4, atau metode kedua dengan metode 3 dan 4. Jadi kalau kamu sudah memilih metode pertama yaitu metode pecahan tertentu, kamu bisa mengkombinasikannya dengan metode uang receh atau uang koin yang kamu temukan selepas pulang dari kantor atau belanja atau pulang beraktivitas. Jadi sebaiknya kamu menyediakan 3 celengan yang bisa kamu gunakan untuk menabung versi ini dengan minimal 3 metode, ya. Jadi kamu bisa pilih metodenya
baik satu ataupun dua, cuman bisa dibarengi dengan metode yang ketiga dan keempat. Ini akan semakin membuat kamu rutin dan mempunyai kebiasaan baik untuk menabung dengan tidak terbebani maupun kamu fun melakukannya. Oke, segitu dulu metode-metode yang bisa kamu gunakan untuk menabung dengan cara unik namun efektif sebenarnya. Jadi kalau kamu mau melakukan kegiatan yang baik ini, sebaiknya kamu mulai dari sekarang. Jadi jangan tunggu keesokan hari, karena menabung itu salah satu kegiatan yang baik untuk dilakukan. Oke, sekian dulu dari galactic.com. We signing out.